Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bang? Alhamdulillah sehat. Ya. Makasih Bang udah mau ngobrol-ngobrol bareng Medan Mikir. Ya. Abang sebagai pemikir yang sedang berbicara. Oh, gitu. Kita ngobrol nih sesama pemikir. Siap. Gimana kesibukan sekarang Bang? Kesibukan sekarang alhamdulillah ya bisnis kecil-kecilan ya. Ya dagang-dagang herbal, ya bisa online juga offline ya. Ya karena sistem kita itu network marketing, jadi komunitas ya. Jadi bisnis kita ini bisnis komunitas sehingga tidak mengalami kendala yang berarti ketika terjadi pandemi. Bang Rizal, saya perhatiin kegiatan sosialnya luar biasa juga nih. Termasuk mana nih? Termasuk jadi pemerhati kebijakan publik di Kota Medan. Karena kan ya aktif juga di partai politik dan saya perhatikan juga sedikit banyak ada beberapa pemikiran-pemikiran yang kayaknya sayang kalau nggak dikasih ke Kota Medan gitu ya Bang. Oh begitu ya. Kalau Abang lihat kondisi pandemi di Kota Medan, gimana pandangan Abang? Udah 2 tahun loh ini, kita masih kayak gini aja gitu Bang. Apa yang salah? Ya, pertama-tama kita turut prihatin ya pandemi ini secara global, kemudian merujuk khususnya Kota Medan dan siapapun harus siap, baik masyarakat, kemudian perangkat-perangkat pemerintah ya. Di sini harus gerak cepat ya. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang baru yang kita alami dan kelihatannya ya pemerintah itu belum siap dan masih gagap ya. Di sana sini masih kita temukan kekurangan-kekurangan ya, apalagi ketika puncaknya itu terjadi PPKM level 4 ya. Nah, ini sangat-sangat menyulitkan baik dunia pendidikan maupun dunia usaha. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah ada penurunan kasus nih, Bang. Nah, pemerintah juga terkhusus di Kota Medan kan udah turun level 3 ya. Iya. Nah, pemerintah menganggap ini sebuah capaian prestasi gitu. Nah, pandangan Abang tentang statement itu kira-kira pas nggak? Sebenarnya dibilang capaian prestasi bisa ya bisa enggak ya, karena memang semua berperan ya. Artinya masyarakat juga yang awalnya masih pandemi itu gugup, bingung ya, terbiasa dengan kondisi ya, sehingga mengalami proteksi ya, di kesadaran bermasker, kemudian jaga jarak, menjaga kebersihan, dan ini menjadi faktor. Nah, Oke, peran pemerintah ada di situ, terutama pemerintah Kota Medan misalnya. Tetapi kita lihat masih di sana sini tuh, ya masih ada perbedaan ya, perbedaan penyikapan terhadap kebijakan misalnya. Kita lihat lah di sosial media, karena sekarang ini kan nggak bisa ditutup-tutupin ya. Di mana warung-warung kecil itu kok kebijakannya tajam gitu ya. Orang kalau seperti itu malas gitu, bahasa orang Medannya. Iya, benar-benar. Karena kalau hukum itu tidak ditegakkan ya seperti ini, dalam arti kata tidak secara universal, maka nggak ada yang takut gitu. Rakyat pun akhirnya melawan nanti. Nah, seperti itu. Padahal untuk kebijakan sendiri secara anggaran itu sudah direfocusing ke ini ya, pandemi ya, pandemi ya Bang. Yeah. Tapi menurut Abang itu udah tepat untuk adanya refocusing anggaran itu Bang? Kalau penambahan anggaran di bidang itu saya kira oke, sepakat. Yang penting jangan ada pengurangan. Contoh misalnya pendidikan ya, ini nggak boleh dikurangi gitu ya, subsidinya dana bosnya gitu ya, karena ini berkaitan dengan ketika pembatasan pendidikan tidak tatap muka, maka daring ini kan jadi tren gitu ya. Nah, kesulitannya di mana? Bagaimana pendanaan untuk biaya pulsa internetnya gitu. Walaupun memang ada kebijakan pemerintah tapi
nggak signifikan gitu ya, masih ada yang numpang sana numpang sini ya, dari kita lihatlah pelajar-pelajar seperti itu ya. Nah kemudian juga harus ada smartphone tambahan, gimana hari ini murid masih minjem punya orang tuanya, nah orang tuanya perlu itu gitu. Nah sehingga ada perlambatan ekonomi akibat dari orang tua ngurusin daring anak. Tapi kan wali kota kan juga terpilih ketika pandemi, Bang. Betul. Wajar dong kayaknya kalau memang kayak mungkin butuh pembiasaan, butuh perkenalan dengan bagaimana sistem birokrasi dan kebijakan kota. Kira-kira gimana pandangan? Apakah memang harus sudah terlatih wali kota ketika baru terpilih? Apalagi ini udah 6 bulan, cuman ya kalau kita perhatikan memang masih fokus kepada penanganan pandemi gitu. Kebijakan-kebijakan lain sepertinya tertutup atau mungkin memang belum ada gitu. Nah, kalau Bang lihat gimana? Baik, ya saya sangat memperhatikan pendidikan. Kenapa? Karena saya ngalamin sendiri ya. Anak saya itu ada 4 orang yang sekolah, ya kan. Nah, di mana sekolah dilarang nih, gitu. Ya, dilarang sekolah. Nah, daring 4 dalam waktu yang sama. Coba mikirin tuh harus ada 4 gadget. Gitu ya kan? Iya. Nah, ini kan menjadi luar biasa. Oke, kalau secara pribadi saya no problem, tapi kan tidak bisa hanya saya saja. Gimana dengan yang lain? Yang ekonominya pas-pasan seperti itu ya. Nah, ini butuhnya kebijakan baru yang signifikan, itu kaitannya dengan subsidi atau ya gadget yang murah misalnya. Nah, kemudian bagaimana dengan kuota internetnya? Nah, itu yang menjadi masalah ya. Karena apa? Ini ada kewenangan kepala daerah ya, terutama Kota Medan untuk hal seperti itu. Kalau misalnya punya kendala, ada DPRD, ya kan. Kemudian ya undanglah tokoh masyarakat, karena biasanya tokoh-tokoh masyarakat itu yang tahu problematika. Kenapa? Karena mereka di lapangan. Atau undang anak-anak muda gitu. Ya, anak-anak muda itu sekarang ya kritis-kritis dan pasti ide-idenya juga brilian gitu. Nah jadi diajak lah gitu. Jangan ngajak ngopinya itu pas pemilihan aja. Iya, nah ini kan udah turun nih Bang, PPKM udah turun. Iya, kita berharap Medan semakin lama semakin kondusif secara penanganan wabah pandemi kan begitu. Apalagi sekarang sudah mulai diperbolehkan pembelajaran tetap muka ya secara terbatas kan gitu. Nah di luar dari sisi pendidikan yang tadi Abang sampaikan, kita berada di fase di mana wali kota nih Bang ganti. Kita hidup di kota Medan udah bertahun-tahun, tapi kok problemnya sepertinya itu aja. Jalan rusak, banjir, pemukiman kumuh di bantaran sungai. Kok padahal itu rutin loh dikunjungi waktu kampanye. Nah ini nggak selesai-selesai. Abang ada nggak masukan atau mungkin punya harapan gitu untuk wali kota yang baru 6 bulan menuju 1 tahun kepemimpinan ini? Ya, artinya yang namanya pemerintah daerah itu kan dia tidak berjalan sendiri. Benar. Ada SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah, ada anggota dewan, gitu kan. Nah, ini ya itu harus dibicarakan ya terkait dengan banjir. Memang suka tidak suka itu harus ada normalisasi. Ya, normalisasi dan pelebaran. Jadi 2. Normali artinya yang sekarang ini ada pemukiman, yaitu mau tak mau memang harus dirapikan tapi dengan cara humanis. Nah, itu dia. Ya humanis gitu. Ya tinggal contoh lah kota-kota di Indonesia itu yang bagaimana menyampaikan yang benar dengan cara yang benar. Atau dengan cara yang baik, bukan cara benar. Kadang orang kalau sesuatu yang benar disampaikan dengan cara yang benar tapi tidak baik, orang pasti komplain. Nah, gitu kan. Ya memang hak pemerintah misalnya menggusur, tapi jangan seperti itu. Lakukan secara humanis, ya. Relokasi, itu normalisasi namanya. Ya pelebaran, ya. Dan ini harus berkoordinasi dengan
organisasi masyarakat, OKP, anggota dewan itu di apa namanya, diajak rembuk lah. Betul. Ya, diajak rembuk supaya nanti kalau kebijakan itu dilakukan orang udah tahu. Ya jangan tiba-tiba melakukan kebijakan orang panik gitu. Iya. Apalagi tagline wali kota yang sekarang itu sangat humanis sebenarnya Bang. Kolaborasi Medan Berkah. Gitu, humanis look dan ada religiusitas look. Itu aja difokuskan itu aja, maksudnya yang lain-lain gitu ya. Humanis, relokasi, ada rusun dan segala macam gitu ya, supaya aliran sungai dari hulu itu menuju hilirnya Belawan itu kan ini masalahnya bukan banjir ngendap, ya kan, tapi curah hujan yang cukup tinggi. Benar. Itu melebar kemana-mana, ndak lurus ya, artinya kapasitas tampungannya itu kurang. Nah, banjir di Medan kan seperti itu, bukan memang banjir yang berbulan-bulan gitu kan, tidak. Dia memang air lewat, airnya bisa lewat. Nah, gitu. Jadi seperti itu. Nah, isu yang sangat berkembang hari ini yaitu kaitannya dengan kewajiban atau anjuran sampai ada perwalnya, ya. Itu kalau tidak salah perwal nomor 25. Ya, tahun 2021. Nah, itu ya, Perwal 025. Nah, itu kaitannya dengan anjuran menggunakan pakaian adat di hari Jumat. Nah, ini menarik. Kenapa? Ujug-ujug langsung datang tuh Perwal tanpa ada bukan koordinasi, artinya ya rembuk lah secara humanis. Karena ini kaitannya dengan hal-hal yang sensitif, yaitu penggunaan pakaian adat. Nah, di sini di Perwal ini yang di hari Jumat itu seluruh PNS atau ASN ya, aparatur sipil negara itu menggunakan pakaian adat ya, pakaian adat itu disesuaikan dengan orangnya. Nah, jadi ada kalau tidak salah 4 atau 6 yang boleh digunakan, yaitu adalah adat Batak, Karo, seperti itu, Melayu gitu ya. Nah, kita tahu bahwa kota Medan ini adalah kota Majemuk. Melayu. Awalnya gitu. Awalnya ya. Nah, sedangkan DKI Jakarta saja yang kita tahu DKI itu adalah pusat kota Indonesia, ibu kota Indonesia yang orang tahu bahwa Indonesia itu multi etnik. Nah, kenapa enggak di Jakarta itu pakaian adatnya multi etnik? Tapi DKI Jakarta, Pemda DKI menghormati budaya lokal sempatannya itu adalah dengan di tahun 2015 ada peraturan gubernur, karena di sana gubernur punya kekhususan dibanding dengan kota Medan ya. Pergubnya itu bahkan yang menerbitkan adalah Ahok. Itu pergubnya yang biasanya jadi hari Jumat sekarang jadi hari Kamis, itu no problem. Tapi penghormatan terhadap budaya lokal, bahwa yang dipakai hanya pakaian adat Betawi ya. Walaupun mau suku apa. Ini adalah penghormatan pemerintah terhadap kearifan lokal. Nah, di sini tidak. Di sini sudah tahu ini tanah Melayu. Ya kan? Pakaian adatnya disesuaikan sama suku si ASN tadi. Yang pakaian Batak pakai pakaian Batak. Yang Karo pakai Karo, yang Melayu. Nah, secara survei ASN yang bersuku Melayu itu sangat sedikit. Artinya kalau mereka sedikit, ya gimana cara menampilkan kearifan lokal Melayu tadi? Yang ada adalah budaya multi etnis. Artinya ciri khas kota Medan sebagai kota Melayu akan hilang. Nah, ini sangat mengecewakan sekali suku Melayu, suku tempatan di sini. Saya sangat mengkritis sekali Perwal 25 ini, ya. Mohon ditinjau ulang. Ngomonglah dengan tokoh-tokoh Melayu di sini. Iya, padahal kita tahu ya, kayak Jakarta itu Bang, event untuk pemilihan duta provinsinya itu namanya juga Abang None gitu. Betul. Kan. Nah, ini menarik. Saya teringat ini tagline wali kota sebelumnya, Tengku Zulmi Eldin. Ya. Medan rumah kita itu, kalau saya nggak salah, bentuk logonya itu
Istana Maimun bang. Istana Maimun ada tulisan Medan rumah kita. Iya. Nah, iya mungkin karena wali kota ketika itu juga Melayu kan. Cuman saya nggak tahu mungkin apakah sebelum wali kota terpilih, Bang Bobi ini terpilih, apakah memang dulu ketika Bang Eldin ini ada interpretasi budaya lokal atau enggak? Atau cuma memang tagline-nya doang aja yang Melayu gitu? Ya, kalau saya mengikuti dari kecil dulu ya, mungkin teman-teman tahu juga ya, setiap kantor lurah pasti ada ornamen kuda. Benar. Sekarang udah mulai hilang. Benar. Iya. Nah itu dari dulu, dari zaman wali kota siapa itu? Iya benar. Begitu. Ini sekarang direhab udah bentuk kotak-kotak dia. Nah tadi kita berkaca ke nasional aja ya. Kalau mau fair, Jakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia, di mana Indonesia itu lahir dari berbagai suku, agama dan golongan. Kenapa DKI itu memprioritaskan Betawi? Nah itu adalah sebagai penghormatan budaya lokal. Nah tadi DKI dengan peraturan gubernurnya, bahkan kita buat petisi untuk tanda tangan digital di internet itu untuk menolak perwal itu. Ya ini bagus ya bang, maksudnya ya meskipun saya Jawa, apa yang abang sampaikan tadi menarik. Ya semoga Bang Bobi melihat tanda tangan petisi yang online tadi, ya kan, juga nonton video ini. Ya Bang Bobi, kalaupun ditandatangani, ya kalau bisa Bang Bobi hari Jumatnya pakai baju Melayu, kira-kira gitu. Ya karena mohon maaf ya, saya bukan membanggakan ya Gubernur Sumatera Utara, Pak Wagub juga. Ya itu sekarang menyambut tamu ya gitu, itu pakai pakaian Melayu. Benar. Gitu. Semakin kemarin nih kalau ngecek media sosial, kota Medan ini kayaknya hampir setiap hari atau minimal seminggu sekali ada aja berita premanisme, kriminal yang sangat tinggi. Kalau kemarin PPKM lagi juga kan, lampu jalan sampai dimatikan tuh. Begal ada makin meningkat, terus premanisme itu saya hampir setiap hari nengok IG itu hampir ada aja kasus-kasus premanisme di Medan. Yang terakhir kemarin kita lihat di salah satu daerah di kota Medan juga ada lagi tawuran. Hujan-hujan deras itu loh bang, tawuran kan gitu. Nah ini saya khawatir ini nanti jadi bentuk stereotip masyarakat di luar Medan tentang masyarakat Medan. Ini orang Medan suka berantem aja, ini orang Medan kriminal aja nih. Karena kan kita kalau nonton film ada tuh kayak bentuk stereotip kalau orang Medan di Jakarta yang di terminal tukang copet. Wah itu pun serem. Nah ini kan jadi kayak orang jadi memvalidasi dengan berita-berita kriminalitas ini. Oh iya Medan ini serem memang, banyak kriminal ya. Nah ini pandangan abang gimana ini? Harusnya ketika wali kota itu dilantik, ya dia tinggal ya lanjutkanlah budaya ngopi-ngopi itu. Ya kan sama anak-anak muda nongkrong gitu. Cuman kota Medan aman, apa yang aman Pak? Catat gitu ya kan. Nah harusnya ya salah satu pasti itu akan ada yang ngomong tentang kriminalitas, begal. Karena kemungkinan faktor pendorongnya pasti ekonomi ya bang. Betul. Yang paling kuat biasanya ekonomi ya. Nah kita pernah lah dulu, kayaknya sekarang masih ada ya, di kepolisian itu ada TPP, ya tim pemburu preman. Nah itu kenapa nggak diaktifkan lagi? Ya artinya hari ini TNI Polri membantu pemerintah kota sebagai SKPD, ya berjibaku membantu vaksinasi massal misalnya. Benar. Kita lihat di situ, ya. Tetapi ada yang abai, ya nggak tahu apakah kekurangan personel atau kecapean sehingga nanti pengamanan di malam hari abai dia. Nah, sehingga Pak, ini menjadi kesempatan. Kenapa? Adanya kriminalitas, adanya tindak kejahatan seperti begal. Ini kan dilakukan oleh profesional. Nggak cuma itu, Bang. Ternyata kan sekarang juga lagi booming kayak open BO untuk perempuan prostitusi online. Iya. Nah, ini juga luar biasa. Faktor ekonomi juga pasti. Faktor ekonomi, gaya hidup dan lain sebagainya mungkin kan. Nah, ini ya apa yang Abang sampaikan tadi memang betul, kayaknya butuh nih wadah pembinaan masyarakat dan sebagainya. Apakah saya nggak tahu ya, kayaknya sih rata-rata yang melakukan ini semua pasti sekolah, Bang. Iya. Apa salahnya dari sekolah, kurikulumnya, atau memang butuh sarana tambahan di luar pendidikan formal? Betul. Gitu. Kalau pandangan Abang gimana menanggapi itu? Nah, yang pertama tadi dikatakan di awal,
duduk bareng. Duduk bareng ya. Masyarakat, tokoh masyarakat. Berarti memang harus dilibatkan. Betul. Peran civil society-nya itu dilibatkan. Ya kita juga menyadari bahwa pemerintah tidak bisa kerja sendiri. Benar. Maka libatkan elemen masyarakat, elemen pemuda, banyak. Ya kan diskusi. Nanti dari diskusi itu kan timbul akan tersirat yang namanya problematika. Dari problematika dikumpulin. Ya, Pak Wali pasti punya tim lah yang akan mengumpulkan masalah. Nah, kemudian apa tindakannya? Maka bekerja sama. Kita ada pemuka agama. Ya, coba lihat di nasional kemarin di mana di Pulau Jawa ya, ada kezoliman kriminalisasi terhadap pemuka agama, ulama seperti itu. Nah, ini jangan sampai merembet di Kota Medan. Karena ini akan memancing. Itu apalagi kalau nggak ada tindakan hukum yang cepat. Jangan sampai masyarakat mengambil tindakan sendiri, sama seperti tadi begal, ya. Tidak adanya pengamanan sehingga masyarakat mengambil tindakan sendiri. Siskamling kenapa nggak aktifkan lagi? Sistem keamanan keliling itu, bagaimana koordinasi dengan kepala lingkungan, kepala lurah dan camat. Ya makanya kenapa? Mungkin tadi lingkungannya kayaknya fine-fine aja, tapi ada kejadian, faktanya ada kejadian, gitu. Sampai mungkin kepala lingkungan kata, oh ya, warga saya dibegal lah, gitu. Taunya dari sosial media. Ini kecamatan mana? Desa iya benar, gitu. Nah baru polisi bertindak kan. Nah itu tadi, berarti kalau bertindak karena adanya kejadian berarti memang pihak keamanan abai. Berarti memang kalau kita melaporkan langsung kadang diabaikan. Itulah. Tapi kalau kita jadi whistleblower ke sosial media viral baru ditindak. Ini ya. Baru di follow up. Betul. Nah itulah yang terjadi. Jadi memang tadi ya jangan turunnya hanya kampanye, ya kan? Ya ngopi-ngopi lah orang. Beliau termasuk wali kota yang masih muda nih, energik ya kan, energik katanya konsep anak muda itu kan mobilitasnya tinggi. Benar. Ya itu lakukanlah di 21 kecamatan ini. Ya saya juga sebenarnya semangat bisa Bang Bobi jadi wali kota Bang, karena muda, ada semangat reformasi birokrasi yang mau dibangun dia sesuai dengan kultur anak muda kan. Cuman yang kita lihat ini kan Medan menuju smart city nih kabarnya Bang. Betul. Ada proses supaya menjadi e-government bahasa kerennya kan. Supaya ya segala sesuatunya bentuknya digitalisasi. Kita bisa lihat misalnya program-program atau pengadaan-pengadaan tuh kita bisa lihat e-budgeting sudah bisa kita akses dan sebagainya. Tapi persoalan birokrasi ini juga masih PR menurut saya. Contoh untuk urusan pelayanan publik seperti Dukcapil dan lain sebagainya kalau dibikin online kok masih repot gitu ya. Iya. Ini kan juga proses, tapi ya saya memandang ini masih. Ya semoga Bang Bobi yang nggak gagap, nggak gugup lah jadi wali kota ya Bang ya. Nah, pandangan Abang nih terkait dengan Bang Bobi yang masih muda. Tadi Abang terus sampaikan ajak ngopi anak muda. Emang yang Abang lihat Bang Bobi belum banyak nerima anak muda selama beliau terpilih. Ya, hari ini saya masih melihat itu masih menggunakan birokrasi peninggalannya Bang Ahyar kan. Artinya kalau misalnya di birokrasi itu masih cara-cara berpikir lama, ya mohonlah segera diganti karena ya butuh anak muda juga, karena anak muda itu kan cepat ya gerakannya, gitu ya. Dan Kota Medan ini harus ya ngikutin kalau memang reliable-nya kenyataannya wali kotanya. Atau mungkin Bang bisa jadi gini, wali kota ini udah oke sebenarnya, tapi bawa-bawahannya gitu. ASN-nya masih tua-tua kan. Bisa jadi. Tapi kalau ya mau di reposisi ya kasihan bisa jadi gitu ya. Betul. Jadi lelang jabatan tuh lakukan secara profesional, bukan karena balas jasa akibat pilkada. Nah ini karena repot ya. Emang ada Bang lelang jabatan yang karena balas jasa pilkada Bang? Pengalaman kita melihat ya, nggak usah kan di Medan, di pusat mau tahu sama-sama tahu lah gitu ya. Ya komisaris biasa itu gitu ya. Tapi
mbok ya yang profesional diambil gitu ya. Karena membangun bangsa, apalagi kota Medan ya, itu butuh pertimbangan yang cukup matang. Kemudian pertimbangan, kemudian progres yang harus cepat gitu. Karena apa? Artinya ketika membangun kota ini kan sudah by system. Ya, ada RPJM, ada RPJ, MD gitu ya. Rencana pembangunan jangka menengah, ada rencana pembangunan jangka panjang. Ada blueprint. Kan tinggal fokus di situ aja. Ya kan? Nah, tinggal ketika membangun saya butuh orang dengan spek seperti ini. Ya kan? Nah, tetapi kalau misalnya ada balas-balas jasa gitu kan. Nah, spek-spek ini banyak yang dilanggar. Sehingga apa nanti hasilnya ya akan nanti sebenarnya mengecewakan wali kota itu sendiri. Kalau bahasa namanya dan mencantik lah. Nah, gitu ya. Kalau bisa profesional juga walaupun itu titipan parpol. Gitu. Dengan segala problem yang ada di kota Medan, Bang, yang Abang lihat, apakah itu mempengaruhi dan menurut Abang kota Medan ini udah berkah belum? Masih belum. Masih belum ya? Ya masih belum. Ya ini baru berapa tahun? Belum lah ya. Setahun. Ya hampir setahun kita belum melihat. Tapi memang ya kita tidak memungkiri, artinya tidak juga lah jelek semua. Benar. Ada yang bagus kita bilang bagus ya. Ya tidak perlu publikasi yang besar-besar. Yang penting reliable-nya rakyat merasakan. Ya, oh jalan ini udah dilebarin gitu ya. Oh paret ini sudah bagus, alirannya sudah oke. Makanya saya bilang sebenarnya tidak ada blueprintnya, tinggal melaksanakan blueprint itu saja. Harapan Abang untuk tercapainya kolaborasi Medan Berkah? Harapannya ya sesuai dengan kata-katanya kolaborasi. Apa arti kolaborasi? Bukan hanya kolaborasi terhadap orang-orang yang memilih beliau gitu ya kan. Nah sekarang ini warga kota Medan sudah menjadi satu, menjadi warga yang dibina oleh beliau gitu kan. Ya kolaborasi lah. Tadi kan di ujung ngopi. Oke. Ngopi. Panggil anak-anak muda yang memang muncul ya. Sekarang beliau punya tim misalnya. Tahu siapa influencer kota Medan misalnya kan. Benar. Panggil gitu. Ini sekarang ada Zoom, ya buat Zoom gitu yang difasilitasi oleh Kota Medan untuk mengundang anak-anak muda masuk ke dunia-dunia digital. Nah, yang influencer ini kan menarik, pasti orang mau datang. Apa maksudnya? Mau nonton. Oh, ini kan bintang Kota Medan. Gitu. Nah, bicaralah tentang Kota Medan. Bicara aja yang kritis-kritis gitu ya. Jangan yang memuji-muji. Yang muji itu udah banyak gitu kan. Nah, kritis nanti tinggal menjadi masukan Pemko. Masukan wah ini iya betul nih. Ah, seperti itu. Ya selesai. Gitu. Oke, terima kasih Bang Rijal udah mau ngobrol-ngobrol nih. Luar biasa memang Abang sosok pemikir. Terima kasih udah mau bicara. Unek-unek anak kota Medan nih sebenarnya. Paten. Ya, lahir di Medan, berkembang biak di Medan gitu. Cari betul, siap. Jadi insya Allah siap membangun kota Medan. Gitu. Nah, pas kita doain Bang 2024 semoga diberi jalan untuk ini segan juga nih. Gak apa-apa. Nah, gitu ya. Soalnya sayang kalau ide-ide cemerlang untuk kota Medan nggak terfollow up karena nggak terfasilitasi. Gitu Bang, terima kasih Bang atas waktunya Bang. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.